Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 279. Ayo kita berlatih 10.1 soal nomor 1 dan 2. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, suatu ketika Rohim merencanakan untuk menemui dua teman lamanya, Wahid dan Dani. Rohim bingung untuk memutuskan teman manakah yang akan ditemui lebih dahulu. Dia memutuskan, jika saya mendapati lampu merah pada rambu lalu lintas di depan, saya akan menemui Wahid lebih dahulu. Jika selain itu, saya akan menemui Dani lebih dahulu. Lampu merah menyala selama 30 detik, lampu hijau menyala selama 27 detik, dan lampu kuning menyala selama 3 detik. Ketiga warna lampu tersebut berganti warna secara bergantian. Berikan komentar kalian apakah cara yang digunakan Rohim tersebut fair atau tidak. Oke, untuk menjawab apakah cara yang digunakan Rohim ini fair atau tidak, kita teliti dulu ya. Di sini lampunya ada 3 warna, merah, hijau, dan kuning. Lampu merahnya menyala selama 30 detik, hijaunya 20 detik, kuning 3 detik. Berarti ini kalau di total, merah dan kuning dan hijau ya, atau merah dan hijau dan kuning sama aja, totalnya berapa detik? Totalnya adalah 30 tambah 27 tambah 3. Ya, jadi totalnya adalah 60 detik. Jadi selama 60 detik ini menyalanya bergantian. Yang merah menyala selama 30 detik, kemudian yang kuning menyala 3 detik, yang hijau menyala 27 detik. Nah, merah ini kalau dia menyalanya merah, maka Rohim akan menemui Wahid terlebih dahulu. Selain merah, berarti kalau yang menyala berwarna kuning atau hijau, Rohim akan menemui Dani terlebih dahulu. Nah, bagaimana menentukan fair atau tidaknya? Caranya kita lihat peluangnya seperti ini. Kita catat dulu datanya seperti ini. Lama ketiga lampu menyala adalah 30 detik tambah 27 detik tambah 3 detik tadi ya, sama dengan 60 detik. Kemudian lama lampu merah menyala adalah 30 detik. Artinya peluang yang berwarna merah menyala, Kak Sari nulisnya langsung aja peluang warna merah. Ya, artinya peluang lampu yang menyala itu berwarna merah adalah, ya ini dia 30 detik per seluruhnya ya, lama ketiganya menyala yaitu 60 detik. Nah, gini, sama dengan detik dengan detik boleh dicoret. 30 per 60 kalau disederhanakan itu menjadi 1 per 2. Baik, berarti ini peluang warna merahnya adalah 1 per 2. Peluang warna merah itu apa? Peluang untuk Rohim menemui Wahid terlebih dahulu. Tadi kan kalau yang berwarna merah yang menyala ya, nih. Jika saya mendapati lampu merah pada rambu lalu lintas di depan, saya akan menemui Wahid lebih dahulu. Berarti peluang warna merah ini artinya adalah peluang Rohim menemui Wahid terlebih dahulu adalah 1 per 2. Nah, sekarang bagaimana dengan peluang Rohim menemui Dani terlebih dahulu? Berarti kita harus menghitung peluang lampu berwarna selain merah. Ya, kita catat dulu lama lampu selain merah sama dengan, ya, kalau selain merah itu kan yang hijau sama yang kuning ya. Berarti yang hijau tadi 27 detik ditambah yang kuning tadi 3 detik. Totalnya berapa? 30 detik. Nah, sehingga kalau gini peluang warna selain merah, atau kalian boleh juga menyebutnya peluang warna hijau dan kuning gitu ya, sama dengan ya 30 detik per lamanya menyala. Ini dia 60 detik seperti ini. Nah, kayak tadi detik sama detik coret aja, tinggal 30 per 60, kalau disederhanakan 1 per 2. Nah, sama nggak? Sama ternyata. Berarti ini kesimpulannya peluang Rohim menemui
Dani terlebih dahulu, juga berapa? 1/2. Sehingga kesimpulan besarnya cara yang dilakukan oleh Rohim ini fair ya, karena peluangnya nih sama besar, baik untuk menemui Wahid terlebih dahulu maupun untuk menemui Dani terlebih dahulu peluangnya sama, yaitu sama-sama 1/2. Kita simpulkan ya, kesimpulannya cara yang dilakukan oleh Rohim tersebut adalah fair. Nah, alasannya itu tadi ya, kalau mau ditambahkan boleh. Alasannya karena peluang Rohim untuk menemui Wahid itu sama besar dengan peluang Rohim untuk menemui Dani terlebih dahulu. Jelas ya Dek ya? Kayak gini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, jelaskan di antara benda-benda berikut yang bisa digunakan untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang secara fair. Jika bisa, jelaskan penyebabnya. Jika tidak bisa, bagaimana caranya agar fair? Oke. Yang A, koin. Sisinya ada sisi angka dan sisi gambar. Ini bisa fair atau tidak untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang, ya. Jadi kalau koin yang sisi angka dan sisi gambarnya ini ada, maka ini fair. Kenapa? Karena kan dia kan sisinya ada dua, sementara yang dilibatkan juga dua orang. Jadi masing-masing bisa memilih salah satu sisi. Misalnya satu orangnya memilih sisi angka, orang yang lain memilih sisi gambar. Kan adil. Fair itu artinya adil. Oke, berarti untuk yang A ini kita jawab ya, fair. Nah, menjawabnya boleh seperti ini. Untuk yang 2A menggunakan koin tadi ya, itu fair. Karena salah satu orang dapat memilih sisi angka, sementara yang lain memilih sisi gambar. Sehingga peluangnya akan sama, yaitu 1/2. Oke, nah sekarang untuk yang B, kantong berisi 3 kelereng berbeda warna. Nah, apakah ini fair kalau untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena di sini kelerengnya ada 3 loh, padahal orangnya hanya ada 2. Berarti gimana? Nanti satu orang memilih satu kelereng, berarti nanti sisanya dapatnya 2 kelereng dong. Berarti kan nggak fair ya. Nah, agar fair gimana? Ini bisa aja kelerengnya kita buang satu, sehingga tersisa hanya 2 kelereng berbeda warna. Bisa seperti itu. Atau justru kita tambahin satu lagi kelereng. Kita tambah satu kelereng menjadi 4 kelereng. Dan 4-empatnya berbeda warna. Itu juga bisa ya. Nah, kalau sudah jadi 2 kelereng atau malah 4 kelereng, ini bisa dijadikan untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang tadi secara fair ya. Karena kalau kelerengnya hanya ada 2, kan pas dibagi 2. Nanti masing-masing satu kelereng ya, berwarna berbeda. Atau kalau 4 kelereng juga boleh ya. Satu orangnya memilih 2 kelereng warna berbeda. Nah, 2 kelereng sisanya tadi untuk orang yang lainnya lagi. Gitu. Untuk lebih ringkasnya, yang B ini dapat dijawab seperti ini. Nah, gini untuk yang B, tidak fair ya, karena jumlah kelerengnya ada 3, sementara orang yang dilibatkan hanya ada 2, sehingga peluangnya akan tidak sama. Agar fair, kita dapat mengurangi jumlah kelereng hingga hanya tersisa 2 kelereng berbeda warna, seperti itu. Untuk yang tadi, yang alternatif lain, justru kita tambah satu kelereng lagi menjadi 4 kelereng berbeda warna, boleh kalian cantumkan juga, atau seperti ini saja juga sudah benar, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Yang C, dadu. Dadunya merupakan dadu yang memiliki 6 sisi. Nah, apakah ini fair? Ini tentu saja fair. Kenapa? Karena 6 sisi ini nanti bisa dibagi rata kepada 2 orang yang terlibat tadi. Misalnya, untuk sisi dadu yang
matanya ada 1, 2, dan 3, ini untuk orang yang pertama. Terus untuk dadu yang matanya 4, 5, 6, ini untuk orang yang kedua. Jadinya fair, sehingga peluangnya masing-masing sama-sama 3/6, atau kalau disederhanakan 1/2. Jelas ya, untuk dadu yang memiliki 6 sisi, ini kalau digunakan untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang, maka fair hukumnya. Oke, kita tulis. Ini untuk menjawabnya boleh seperti ini. Yang C, fair ya, karena 6 sisi dadu tadi dapat dibagi 2 sama rata kepada dua orang yang terlibat, sehingga peluang mereka akan sama besar, yaitu 3/6, atau kalau disederhanakan 1/2. Gini ya untuk menjawab yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Yang D, kantong berisi 8 kelereng berwarna berbeda. Ini fair atau tidak? Ini juga fair. Kenapa? Karena 8 kelereng yang warnanya berbeda-beda tadi bisa kita bagi rata kepada dua orang ini ya. Masing-masing mendapatkan 4 kelereng yang berbeda warna, sehingga nanti peluangnya juga sama besar, yaitu 4/8, atau kalau disederhanakan lagi ya 1/2. Jelas ya? Kita tulis jawabannya. Nah, gini aja untuk yang D, fair ya, karena 8 kelereng berbeda warna tersebut dapat dibagi rata kepada dua orang yang terlibat, sehingga peluang mereka menjadi sama, yaitu masing-masing kan dapat 4 kelereng ya, berarti peluangnya 4/8, atau kalau disederhanakan 1/2. Jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang E. Soal yang E, spinner dengan 12 bagian, juring dengan ukuran sama tetapi warna berbeda. Tahu wujudnya spinner? Ini dia, di gambarnya ada kayak gini deh. Nah, spinner itu seperti ini ya, dia berbentuk lingkaran dengan titik pusatnya di tengah sini. Untuk soal kita tadi yang E, spinnernya itu dibagi menjadi 12 juring, jadi ada 12 bentuk segitiga kayak gini ya. Ini 12 juring dengan warna yang berbeda-beda. Kalau di sini contoh spinnernya warnanya ada banyak ya, juringnya ada banyak. Nah, untuk kita juringnya nanti itu hanya ada 12. Oke, yang penting tahu dulu ya spinner itu seperti apa. Seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal, terus kita jawab yang E. Nah, ini spinnernya ada 12 bagian juring ya, dengan ukurannya sama tetapi warnanya berbeda. Apakah ini bisa dijadikan alat untuk memutuskan suatu hal yang melibatkan dua orang secara fair? Bisa. Kenapa? Karena kan bagian juringnya ada 12, dan 12 ini bisa kita bagi rata kepada dua orang tadi ya, masing-masing mendapat 6 bagian juring yang warnanya berbeda-beda, sehingga peluang mereka juga akan sama besar nantinya, yaitu 6/12, atau kalau disederhanakan 1/2. Jelas ya? Tinggal kita tulis jawabannya seperti ini. Nah, menjawabnya seperti ini aja. Yang E, fair ya, karena 12 bagian juring pada spinner tersebut dapat kita bagi rata kepada dua orang yang terlibat, sehingga peluang mereka akan sama, yaitu kalau 12 dibagi 2 itu kan 6, maka peluangnya 6/12, atau kalau disederhanakan menjadi 1/2. Sama-sama berpeluang sebesar 1/2, jadi ini fair. Jelas ya dek ya, paham maksudnya fair atau tidak ya dari soal nomor 2A, B, C, D, E ini, sehingga nanti kalau ada soal-soal seperti ini lagi kalian bisa menjawabnya dengan percaya diri. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan saja di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang sudah gabung di grup yang punya soal-soal mirip kayak gini mau ditanyakan ke Kak Sari juga boleh. Bagi yang belum gabung, cara gabung di grupnya itu chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya ada dua macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri mau digabungkan ke dalam grup yang mana ya, setelah chattingan sama Kak Sari di nomor ini. Oke, Kak Sari tunggu ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.